terpercaya. Demo kenaikan tunjangan DPRD NTT ricuh. Dua tersangka curi ternak gunakan mobil mewah sewaan. Masa gelar unjuk rasa tuntut pemerintah perhatikan nasib buruh. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Probomora kembali hadir di hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Caroline Wulandari, kita jelang Kompas Probomora di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke berita pertama, saudara. Aksi demonstrasi sejumlah organisasi mahasiswa menolak kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD NTT diwarnai kericuhan antara massa aksi dan aparat kepolisian. Massa aksi meminta kenaikan tunjangan anggota DPRD NTT dicabut. Aksi demo yang berlangsung di depan gerbang kantor DPRD Provinsi NTT berlangsung ricuh. Massa aksi membakar ban dan sempat terjadi dorong-mendorong antara petugas keamanan dan massa aksi. Kejadian ini sempat mereda, namun massa aksi kembali mencoba memaksa masuk dengan menaiki pagar gerbang gedung DPRD. Para demonstran juga berorasi dan membawa spanduk penolakan tunjangan anggota DPRD NTT. Massa aksi mulai mereda setelah perwakilan DPRD Provinsi NTT bertemu dan menerima aspirasi mahasiswa. Para anggota dewan juga bersedia kenaikan tunjangan dievaluasi atau dicabut oleh Gubernur NTT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami mendiskusikan bersama Gubernur kondisi-kondisi yang terkait. Lalu kemudian Gubernur berdasarkan kewenangannya melakukan appraisal dan juga penilaian dan pada akhirnya memutuskan begitu. Sekarang kalau ada aspirasi yang berkembang, ya kami menyerahkan kembali ke Gubernur. Minta untuk merespon aspirasi yang ada, lalu kemudian melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme, sesuai dengan aspirasi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Aksi demonstrasi baru berakhir usai perwakilan anggota DPRD membuat pernyataan dan bersedia peraturan kenaikan tunjangan direvisi pemerintah. Cita Slatun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sorotan kedua, saudara, 2 orang tersangka pencuri ternak warga di Kabupaten Sumba Timur diamankan polisi. Modus yang digunakan mereka yaitu mencuri dengan menggunakan mobil mewah sewaan. YUP dan A, pelaku pencuri ternak milik warga di Sumba Timur, diamankan anggota Polres Sumba Timur Polda Nusa Tenggara Timur. Diketahui keduanya telah melakukan aksi curi ternak sebanyak 3 kali sejak bulan Juli hingga Agustus di tahun 2025 di sejumlah tempat berbeda. 3 ekor kerbau milik warga ini kemudian dijual ke kabupaten tetangga, yakni Sumba Barat dengan menggunakan mobil mewah berkaca gelap sehingga memudahkan para tersangka bisa melewati pos penjagaan tanpa terpantau. Terbongkarnya modus pencurian ternak dengan mobil mewah sewaan ini berawal dari terekamnya aksi pelaku yang merupakan residivis saat melakukan pencurian kerbau di Jalan Ikan Nener, Kelurahan Kamba Jawa, melalui rekaman CCTV di salah satu rumah. Pencurian sebagai residivis dan tindak pidana penggelapan barang atau pencurian barang lainnya. Kejahatannya. Ada STNK dari mobil yang dipakai. Ada sarana pakaian yang digunakan pada saat dia melakukan aksi. Kedua pelaku terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Andi M. Yusuf, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan ketiga, saudara. Ratusan buruh melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Para buruh juga meminta pemerintah meninjau kembali peraturan yang menaikkan tunjangan anggota DPRD.
Ratusan buruh melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mereka meminta pemerintah memperhatikan nasib mereka, terutama terkait dugaan sejumlah perusahaan membayar buruh di bawah upah minimum di tengah kenaikan tunjangan anggota DPRD Provinsi NTT. Tak hanya itu, para buruh juga meminta pemerintah meninjau kembali peraturan yang menaikkan tunjangan anggota DPRD. Masa aksi yang kecewa tidak beraudiens bersama Gubernur NTT kemudian bertolak ke kantor DPRD Kota Kupang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tujuan kami datang ke kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini bertahun-tahun terpendam, baik itu perlakuan para pemilik usaha dan para pengusaha nakal terhadap kami buruh tani lain-lain. Ketua DPRD Kota Kupang yang menyebut akan komit mengawal kerja pemerintah dalam upaya menjawab kepentingan dan persoalan yang selama ini dialami para buruh di Kota Kupang. Ini menyampaikan langsung di depan masyarakat dan langsung di depan DPRD. Sehingga kami pasti akan kawal. Poin yang saya tangkap tadi adalah di dalam raker trans harus ada mediator. Harus lebih dari satu. Itu pertama. Dan mediatornya harus betul-betul transparan. Orang yang tidak bisa diatur oleh perusahaan manapun. Kami bicara begini karena kami tidak ada urusan satu orang pun dengan perusahaan dan lain-lain. Tidak ada kepentingan. Saya bilang jangan ada yang pulang, satu orang pun tidak boleh yang pulang. Semua ketua-ketua fraksi dan ketua komite mendengar langsung apa yang Bapak-Bapak sampaikan dan apa yang Pak Wali jawab. Kami akan menjalankan tugas dan kewenangan kami sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Para buruh berharap persoalan mereka segera diselesaikan agar kehidupan lebih layak. Selain itu menuntut pemerintah membatalkan keputusan kenaikan tunjangan anggota DPRD NTT. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Kompas Lobamora. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Lobamora. Saudara, Polda Nusa Tenggara Timur membongkar kasus mafia BBM subsidi antar wilayah senilai 1,8 miliar rupiah di Kabupaten Manggarai Barat. BBM ini dijual secara ilegal untuk kapal-kapal wisata jenis pinisi yang beroperasi di Labuan Bajo. Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT menahan nahkoda dan kepala kamar mesin kapal SPOB Sisar Matiti yang menjual BBM bersubsidi jenis biosolar secara ilegal di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kedua pelaku ini diamankan bersama barang bukti berupa 180.000 liter biosolar yang ditampung di atas kapal. Polisi menyebut saat ditangkap kedua pelaku telah berhasil menjual 40.000 liter biosolar untuk kapal-kapal pinisi di Labuan Bajo sejak bulan Maret 2025 lalu. Selain itu, polisi juga mengamankan kapal pengangkut BBM beserta sejumlah rekening bank milik pelaku. Selain itu, polisi juga mengamankan kapal pengangkut BBM beserta sejumlah rekening bank milik pelaku guna menelusuri aliran uang hasil penjualan BBM ini yang mencapai 1,8 miliar rupiah. Jadi dari hasil pemeriksaan, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi. Kemudian setelah daripada 15 orang saksi itu, kita juga melakukan penyitaan terhadap kapal SPOB. Jadi kapal SPOB ini kapal yang bisa mengangkut BBM dengan kapasitas 300.000 liter. Ya, pada saat kita lakukan penangkapan untuk BBM yang ada di kapal tersebut ada kurang lebih 180.000 liter yang seharusnya apabila belum diperjualbelikan itu ada 220.000 liter. Jadi sudah dilakukan penjualan BBM ini sebanyak kurang lebih 40.000 liter ya, periode bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2025. Kapolda NTT menyebut pengungkapan kasus ini sebagai bentuk komitmen Polri untuk menjaga dan mengawal ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Polisi juga tidak segan menindak oknum yang secara ilegal menyelundupkan atau menjual secara ilegal BBM bersubsidi. Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen
Polda Nusa Tenggara Timur dalam menjaga ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi, sekaligus melindungi perekonomian masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya ini juga menjadi langkah tegas untuk menutup ruang bagi oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum. Saat ini Polda NTT terus melakukan pengembangan kasus ini. Pasalnya warga di beberapa wilayah di NTT termasuk di Labuan Bajo sering kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, Saudara. Polda Nusa Tenggara Timur berkomitmen mengawal serta menjaga ketersediaan BBM bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama di daerah pariwisata yang masih terdapat praktik ilegal. Komitmen ini disampaikan Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko pada gelaran konferensi pers pengungkapan kasus mafia BBM bersubsidi di Mapolda NTT Rabu 3 September 2025 pagi. Menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus mafia BBM bersubsidi di Labuan Bajo ini sebagai bentuk upaya Polri melindungi perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pasalnya BBM bersubsidi mesti didistribusikan untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan demi keuntungan orang per orang. Karena itu Kapolda menegaskan, Polri tidak akan segan menindak oknum-oknum mafia BBM bersubsidi yang secara sengaja mencari keuntungan pribadi, sementara masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan BBM bersubsidi. Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen Polda Nusa Tenggara Timur dalam menjaga ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi, sekaligus melindungi perekonomian masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya ini juga menjadi langkah tegas untuk menutup ruang bagi oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum. Ini kita jadikan contoh bagi siapapun yang akan melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan BBM. Karena kita tahu sendiri lautan sangat luas, mereka bertransaksi shift to shift. Untuk itu kita harapkan dengan contoh kasus ini yang sudah kita proses lebih lanjut, kita berharap ke depannya pun akan bisa berdampak, tidak ada lagi pihak-pihak yang akan melakukan penyalahgunaan BBM di wilayah kita. Demikian. Kapolda NTT berharap semua elemen masyarakat ikut melakukan pengawasan atas distribusi BBM bersubsidi agar pemanfaatannya tepat sasaran. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara. Sebagian besar wilayah NTT telah memasuki musim kemarau. Meski demikian, permintaan air bersih lewat mobil tangki di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan. Sejumlah sopir mobil tangki air di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengaku permintaan air bersih mengalami penurunan, meskipun wilayah ini telah memasuki musim kemarau. Jika dibandingkan tahun lalu, memasuki bulan Agustus permintaan air bersih sangat tinggi hingga bulan Desember. Hal ini dialami sopir tangki yang biasa mengambil air di Kelurahan Oebufu, Kota Kupang. Menurutnya, turunnya jumlah permintaan akibat semakin banyaknya armada tangki yang beroperasi. Selain itu dikarenakan lancarnya pasokan air PDAM, serta tingginya musim hujan pada beberapa bulan lalu, sehingga debit air di sumur warga masih mencukupi. Dulu kalau masih ini biasanya sepi itu di musim hujan, bulan Januari sampai bulan Mei, Maret dong itu kalau mau kosong. Tapi kalau bulan 7-8 ke atas, sonde kosong, tetap ada. Tapi ini tahun bulan begini juga kadang kotong kosong. Itu pengaruh apa? Itu sudah hanya permintaan berkurang karena foto tambah banyak, terus air ban jalan lancar, hujan juga lancar tahun kemarin. Meski permintaan menurun, harga air tiap tangki tetap stabil. Setiap tangki ukuran 5.000 liter dihargai Rp70 hingga Rp80.000. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik Saudara, usai jeda masih ada informasi menarik lainnya dalam Kompas Flobomora. Tetaplah bersama Kompas TV.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flobomora. Informasi selanjutnya, Saudara, Gubernur NTT resmi membuka turnamen dunia perlombaan balap sepeda Tour de NTT yang diikuti sekitar 20 tim. 100 orang peserta berasal dari sejumlah negara yang ikut berpartisipasi. Kegiatan turnamen tingkat dunia ini dibuka secara resmi oleh Gubernur NTT di halaman kantor Sasando Gubernur NTT dan dijaga ketat oleh pihak keamanan dan panitia. Para pembalap yang ikut berpartisipasi menandatangani papan peserta balap sepeda dan mengecek kondisi serta kesiapan para pembalap. Selain itu, para pembalap berkumpul di depan garis start dan secara resmi perlombaan dibuka oleh Gubernur NTT. Salah satu pembalap dari Timor Leste mengatakan kegiatan ini dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan meningkatkan hubungan yang lebih erat antar kedua negara. Saya dari Timor Leste, negara tetangga, sebagai saudara NTT dan Timor Leste. Kita memilih ikut tur NTT ini sebagai satu, sebagai persaudaraan, dua, negara tetangga. Itu yang buat kita ikut supaya bisa jadi pereratan antara Timor Leste dengan Indonesia lebih erat seperti saudara sendiri. Gubernur NTT mengatakan persiapan untuk semua rute dan pengamanan sudah siap. Selain itu, event Tour de NTT ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan mengenalkan pariwisata di internasional. Dipastikan bahwa semua perjalanan sudah melalui jalan yang bagus, pengamanan juga maksimal dari kepolisian sampai level bawah, dan juga semua kepala daerah memastikan bahwa mereka juga akan mengerahkan untuk orang-orangnya nanti bisa terlibat dalam meramaikan event ini sepanjang jalan maupun pada saat berhenti di siang hari maupun malamnya ada pesta rakyat atau pertemuan dengan para pembalap. Ini yang mengikuti para rider ini apa ada ambulans? Ada ambulans di setiap mobil tadi itu dari tim masing-masing. Ada juga dari Laja Sportnya penyelenggara, kemudian juga pengamanan, kemudian juga termasuk seluruh persiapan tim yang dibutuhkan itu ditaruh dalam mobil. Turnamen Tour de NTT ini akan melintasi 3 pulau di NTT, yaitu Pulau Timor, Pulau Sumba, dan Pulau Flores selama 12 hari ke depan. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara. Puluhan calon aparatur sipil negara Badan SAR Nasional Angkatan tahun 2025 mengikuti pelatihan dasar kompetensi SAR. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tim SAR sebelum melaksanakan operasi SAR di wilayah kerja kantor SAR Kupang. Kegiatan pelatihan dasar ini digelar di kantor Badan SAR Nasional Kupang selama 22 hari, terhitung mulai tanggal 6 sampai 27 September 2025, yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang. Pelatihan ini bertujuan membentuk pegawai Basarnas agar mampu memahami tugas dan fungsi organisasi, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang, Maxianus Bekabel, menjelaskan, kegiatan ini penting bagi semua pegawai Basarnas Kupang karena wilayah kerja kantor SAR Kupang banyak berpotensi terjadinya kecelakaan dan bencana alam. Karena itu pelatihan dasar ini wajib bagi seluruh CASN Basarnas seluruh Indonesia. Kegiatan ini akan berlangsung selama 22 hari ke depan dan diikuti oleh 25 peserta. Kami akan laksanakan kegiatan ini mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 27 September, jadi kurang lebih 22 hari, dan diikuti oleh 25 peserta karena jumlah ASN yang ada sekarang ini 26, namun satu dalam kondisi kurang sehat sehingga sesuai dengan rujukan dari dokter bahwa yang satu tidak bisa untuk sementara tidak bisa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan kegiatan ini selama beberapa 22 hari ini nanti ada aplikasi lapangannya. Jadi satu minggunya untuk materi, satu minggunya juga untuk latihan kering. Setelah itu sisanya untuk latihan basah, yaitu aplikasi di lapangan terkait dengan pencarian dan pertolongan, baik itu di bidang HAR, medical first responder, dan kegiatan lainnya. Selain pelatihan dasar di kantor Basarnas Kupang,
Juga akan dilakukan praktek lapangan terkait pencarian dan pertolongan. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara. Habiskan waktu di sore hari, warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur bersantai bersama keluarga ataupun kerabat sambil menyaksikan matahari terbenam di pesisir pantai Pasir Panjang. Mentari senja bersiap untuk tenggelam ke ufuk barat dengan langit lembayung. Tanda hari segera berganti malam. Keindahan pemandangan alam di pesisir pantai Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi magnet bagi wisatawan juga warga yang menghabiskan waktu mereka. Sambil menikmati pemandangan yang indah, tidak lupa warga dapat bersuah foto bersama kerabat ataupun keluarga dengan berlatar belakang matahari yang siap terbenam. Kalau wisata di sini menurut saya masih strategis dijangkau dari kota atau di luar kota sedikit masih bisa lah. Terus di sini sunsetnya sangat bagus, view-nya memang luar biasa. Disertai di sini memang sangat ramai dan memang kesini juga menjadi suatu hiburan gitu. Tapi di sini paling kurangnya di fasilitas sama ini kebersihan sedikit lagi diperbaiki. Pantainya bisa ditata lagi, tidak hanya kebersihannya tapi fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Kupang. Nah, bagi Anda yang berkunjung di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bisa mampir di pesisir Pasir Panjang yang berjarak 5 menit dari pusat kota. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Flobomora hari ini. Tetaplah bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya, Karolin Wulandari, bersama seluruh tim redaksi Kompas TV Kupang, pamit undur diri. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.